Lanjut cerita, setelah Xiaoyan berhasil menahan 2 serangan kuat dari Cao Ying, semua orang di aula arena langsung kagum terkejut melihat ketampanan dan kehebatan Xiaoyan. Melihat Xiaoyan yang tidak menyerah, Cao Ying pun dengan ekspresi yang membara langsung bersiap untuk melancarkan serangan terakhirnya. Tetapi, ketika Cao Ying hendak mengeluarkan teknik jiwanya yang lebih kuat lagi, Xiaoyan pun tiba-tiba melakukan sebuah gerakan jurus spiritualnya juga. Xiaoyan pun kemudian memulai teknik jurusnya itu. Namun tiba-tiba, raut wajah Cao Ying dan semua orang di luar arena tiba-tiba terdiam melongo. Ribuan pertanyaan dipenuhi kepala mereka. Kenapa teknik spiritual yang akan dikeluarkan Xiaoyan ini seakan-akan mirip dengan teknik jiwa milik Cao Ying? Apakah jangan-jangan Xiaoyan ingin meniru jurus teknik jiwa milik Cao Ying yang dikeluarkan sebelumnya? Kemudian setelah itu, Cao Ying yang menyaksikan di hadapannya sedikit mengerutkan keningnya karena tidak menyangka hanya dalam beberapa menit saja Xiaoyan bisa meniru jurus teknik jiwa miliknya. Cao Ying yang sudah tidak tahan terhadap kejeniusan Xiaoyan, dia pun juga dengan ekspresi serius langsung mulai membentuk teknik jiwa serangan terakhirnya. Seluruh arena dipenuhi oleh energi Xiaoyan dan Cao Ying, aura tekanan spiritual saling mencekam satu sama lain. Ketika Xiaoyan sudah berhasil membentuk spiritual naga teknik jiwa tiruannya, ketika itulah Cao Ying pun selesai juga membentuk jurus jiwanya. Kemudian akhirnya terjadilah bentrokan jurus menegangkan kuat antara Xiaoyan dan Cao Ying. Seluruh arena dipenuhi dengan asap energi akibat bekas tabrakan kekuatan mereka. Ketika asap energi mulai menyebar, tatapan semua orang langsung tertuju kepada Cao Ying, di mana mereka semua menganggap bahwa seumpamanya Xiaoyan yang kalah. Tapi sayangnya itu tidak benar. Ketika asap energi dari tempat Xiaoyan mulai menyebar, ketika itulah semua orang terkejut habis-habisan bahwa ternyata Xiaoyan berhasil bertahan. Cao Ying pun tersenyum manis dipenuhi rasa kagum, melihat ketampanan Xiaoyan yang pantang menyerah. Namun janji adalah janji, karena Cao Ying sudah sepakat kepada Xiaoyan dengan 3 serangannya, maka itulah Cao Ying pun mengaku kalah dan mengumumkan bahwa Xiaoyan sebagai pemenangnya. 这次玩得很愉快，期待单会再见哟。承认，我也是。不过下次别再隐藏实力了，不然我会生气哦。 Raut wajah semua orang terpaku kepada Xiaoyan. Mereka semua dipenuhi keterkejutan karena tidak menyangka bahwa Cao Ying akan mengaku kalah kepada dirinya. Bukan hanya itu, ribuan pertanyaan dipenuhi semua orang. Sebenarnya dari manakah asal-usul pemuda berbakat yang dibawa Tetua Yezong ke kota Pil ini? Di sisi lain, Tetua Yezong dan Xinlan dipenuhi kegembiraan karena tidak menyangka bahwa Xiaoyan berhasil memenangkan kejuaraan 5 klan besar. Rasa terharu dan terima kasih klan Ye diunggahkan kepada Xiaoyan karena dia sudah bersedia dan berhasil menyelamatkan klan Ye. Xiaoyan pun mengangguk lembut tersenyum. Kemudian akhirnya acara Menara Pil pun selesai dan Xiaoyan dinyatakan sebagai juara pertama dari klan Ye. Lanjut cerita, 5 klan pun akhirnya kembali pulang. Begitu juga klan Ye bersama Xiaoyan, mereka juga akan pulang merayakan kemenangan. Namun tiba-tiba, tetua Seng Menara Pil datang menyapa dan menghampiri Xiaoyan. Sebenarnya sebelum Menara Pil dimulai, Tetua Sheng sudah melakukan penyelidikan terhadap Xiaoyan dan kedatangannya ke kota Pil. Sehingga tanpa banyak basa-basi Tetua Sheng pun langsung menanyakan kepada Xiaoyan, apakah kau adalah murid dari Yao Chen? Ekspresi Xiaoyan yang tadinya biasa-biasa saja langsung berubah mode serius mendengar nama gurunya disebutkan. Raut wajah waspada diperlihatkan Xiaoyan, sembari dipenuhi banyak pertanyaan. Sebenarnya ada hubungan apakah antara Menara Pil dengan gurunya Yao Chen? Namun melihat dari situasinya, Xiaoyan pun menganggap kalau Menara Pil bukanlah musuhnya, melainkan mungkin saja sekutunya. Apalagi kalau Abah Yao Chen dulunya adalah sesepuh alkemis terkenal di masa lalu dan juara Menara Pil juga. Sehingga ketika ditanya oleh Tetua Sheng, Xiaoyan pun menandakan iya dan langsung mengangguk lembut. Wajah senang dan kaget diperlihatkan Tetua Sheng. Sungguh tidak sangka bahwa Xiaoyan ternyata adalah murid Abah Yao Chen. Wajah iri dan cemburu diperlihatkan Tetua Sheng. Sungguh tidak disangka monster alkemis itu bisa memiliki murid seluar biasa Xiaoyan. Kemudian tanpa banyak basa-basi, Tetua Sheng langsung menawarkan kepada Xiaoyan untuk ikut dengannya ke Menara Pil Pusat. Karena ketua dari Menara Pil Agung ingin bertemu dengan Xiaoyan. Xiaoyan langsung terkejut dipenuhi pertanyaan mendengar Tetua Sheng bahwa ketua Menara Pil Agung ingin bertemu dengannya.
Mengingat status luar biasa Menara Pil, Xiaoyan pun langsung setuju untuk ikut ke Menara Pil. Kemudian tetua Sheng pun mengatakan kepada Xiaoyan, dalam beberapa hari lagi aku akan menjemputmu di penginapan klan Ye.